Oke. Aduh, belum ada yang mulai. Kita pokoknya harus on time. Pengumuman itu mana ada? Sebentar. Kita mulai aja ya, langsung aja nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tri Wijayanto sebagai Technical Advisor di PT Dolphin, yaitu di Bella Coklat. Tentunya kali ini saya akan membuat resep beda dari yang sebelum saya demoin. Karena setiap resep yang saya demoin pastinya setiap minggunya berbeda. Mungkin kali ini menunya cake, minggu depan nggak mungkin cake lagi, mungkin bisa dessert atau apa yang lain segala macam. Kali ini saya akan mendemokan yang lagi hits ya, terutama untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering nonton drama Korea. Tentunya tahu street food ini dan juga mungkin lagi booming di Indonesia juga ya, yaitu Korean garlic cheese bread. Nah, kita akan demokan dengan size atau ukuran yang berbeda karena selama ini Korean garlic ini yang umumnya dibuat adalah dia ukurannya besar-besar, kurang lebih adonan 60 sampai dengan 80 gram mungkin ya. Nah, kali ini saya akan membuat yang ukuran kecil. Yang ukuran kecilnya atau ukuran mininya atau baby dari Korean garlic cheese bread. Kali ini saya akan mendemokan yaitu menggunakan kok bikin roti pakai produk Bella, apa yang dijual? Saya menggunakan Bella spread yang cheese-nya ya. Jadi ini kita ada varian cheese. Selain ada varian cheese juga kita ada 4 varian lagi. Ini rasanya nggak kalah dengan cream cheese yang ada. Nanti kita perpadukan antara susu dengan maizena agar menjadi rasanya yang pas. Oke, dalam mendemokan Korean garlic cheese bread ini, saya tidak akan mendemokan rotinya karena tahu sendiri roti itu membuat roti itu nggak cukup waktu setengah jam, nggak cukup waktu 1 jam, minimal itu paling cepat itu 1,5 jam, paling cepat. Nah, meskipun tidak saya demokan, saya akan menjelaskan resepnya untuk Korean cheese bread ini. Untuk adonan rotinya itu sama seperti umumnya kita membuat roti manis ya atau roti manis yang lainnya yang menggunakan metode straight dough, yaitu adalah tepungnya 500 tepung terigu protein tinggi, wajib menggunakan tepung terigu protein tinggi. Kemudian 9 gram ragi instan, lalu 50 gram gula pasir, 100 gram telur ayam atau kurang lebih 2 butir telur ayam, lalu ada susu cair ataupun air dingin. 200 gram itu opsi ya, bebas ya, saya lebih menyarankan ke susu cairnya. Kemudian ada 6 gram garam dan kemudian ada 40 gram unsalted butter. Nah, itu metodenya, semua bahan dicampur, diulenin sampai dia tercampur kecuali garam sama margarin ataupun butter itu belakangan. Setelah sudah menggumpal, kemudian masukkan garam sama butternya, aduk lagi sampai kalis, kurang lebih pengadukan sampai kalis itu dari awal sampai akhir itu kurang lebih 15 menit. Kurang lebih sampai menjadi adonan kalis. Adonan kalis itu adalah adonan seperti membentuk kaca film sehingga terlihat agak sedikit bening ya, si adonan roti tidak putus atau dia kenyal, itu sudah disebut kalis. Setelah kalis adonan rotinya, baru kita uleni atau kita buletin, kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Itu kita diamkan biar dia adonannya istirahat. Kemudian setelah 30 menit kita buang gasnya. Kita becek lagi. Lalu kita bagi adonan, timbang sesuai selera. Nah, kali ini saya akan mendemokan resep menggunakan 30 gram adonan roti atau 25 gram. Jadi mini kayak gini atau baby. Ya, seperti ini. Setelah kita buletin, kita istirahatkan kurang lebih 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Baru kita panggang, kurang lebihnya adalah 15 sampai 20 menit matang. Setelah matang jadi seperti ini, baru kita bagi adonannya menjadi 6 juring atau 8 juring. Bisa sih 6 juring. Lama kan dari fermentasinya itu 1 jam. Pengadukan sampai kalis 15 menit. Kemudian pemanggangan 15 menit, 1,5 jam minimal. Belum nunggu dinginnya. Oke, ini adonannya Korean bannya atau adonan rotinya. Ini saya akan potong dulu.
saya akan potong dulu menjadi 6 juring ataupun 8 juring ya. Kita potong bagian tengahnya dulu seperti ini, jangan sampai terputus. Ya, kita bagi 6 juring. Kenapa saya bikin yang mini? Karena kalau misalkan bikin yang terlalu besar, terlalu apa ya? Terlalu banyak, bandingkan untuk cemilannya enak set one bite ya kan. Lebih imut, lebih apa ya? Ya lebih enak aja sih menurut saya. Kalau memang ibu atau bapak pengen supaya yang gede silakan, nggak apa-apa bikin yang besar. Kalau ini adonan saya bikin kemarin adonan 25 gram. Oke, seperti ini. Ini jangan sampai terputus, karena nanti di sela-sela juringnya ini akan kita isi menggunakan krim keju yang dibuat nanti dengan menggunakan Bella spread and cheese. Ini tidak perlu saya poles ya rotinya. Kemarin tuh saya buletin, kemudian saya fermentasiin 1 jam. Itu nggak saya poles, karena nanti terakhir kita akan kasih dengan garlic glaze. Oke, seperti ini. Ini kita isi bagian sela-selanya. Setelah kita potong, saya akan membuat dulu krim kejunya, yaitu untuk bagian filling tengahnya di bagian perjuringnya itu. Karena gimana? Yaitu ada di resepnya 300 gram Bella spread yang cheese, tapi saya bikin setengah resep aja. Saya pakai 150 gram Bella spread cheese. Kemudian saya ada 25 gram atau mililiter susu cair. Kemudian ada 50 gram maizena. Caranya gimana? Sama seperti ibu-ibu membuat cream cheese secara manual atau homemade ya. Biasanya membuat cream cheese itu kan dari keju cheddar yang diparut, kemudian dipanaskan dengan susu cair, dipanaskan sampai tercampur rata sampai kejunya larut, kemudian terakhir masukkan maizena, aduk sampai tercampur rata, didiamkan sampai dia benar-benar dingin baru bisa dipakai. Itu membuat cream cheese yang ala homemade. Nah, kali ini saya akan membuat cream cheese ataupun membuat keju krimnya itu menggunakan produk Bella, yaitu menggunakan Bella spread yang cheese. Saya bikin setengah resep. Untuk Rizky Aji Susarto kemarin pas pengundiannya kok nggak di-live-kan ya? Di-live kan nggak sih? Enggak kan, kita itu Live? Nggak live ya? Nggak. Oh, mohon maaf Pak Rizky, itu saya kurang tahu ya untuk yang gitu. Itu ya, mungkin tim kami kemarin saya nggak ikut pengundian untuk yang Bella premium itu ya. Oke, balik lagi ke resep. Saya menggunakan Bella spread yang cheese 150 gram. Biasaan ya timbangannya kalau lagi live. Nah, ini rasanya juga langsung ready to eat, juga enak yang Bella spread cheese-nya. Makanya biar sedikit agak creamy, itu saya tambahkan susu cair dan maizena. Karena setiap spread ataupun setiap filling atau selai pasta itu pasti berbeda-beda. Di sini saya menggunakan spread cheese. Ini memang spreadable, tapi dia belum tentu bisa backstable pada saat dipanggang, maka saya tambahkan maizena. Oke, 150 gram Bella spread yang cheese. Ini simple kok, nggak perlu pakai apa segala macam, tinggal dicampur aja. Kurang lebih 4 sendok. Kemudian ada susu cair. Susu cair 25 gram. Dicampur aja, diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau menggunakan bikin cream cheese atau membuat cream cheese yang homemade itu kan harus ditim kan. Nah, ini kalau menggunakan produk Bella nggak perlu ditim, cukup diaduk aja sampai tercampur rata, sampai dia homogen. Oke, sudah tercampur rata seperti ini. Ini untuk filling ininya ya, cheese-nya ya, untuk yang di bagian juringnya nanti.
Lady Balthazar. Sepri gemukan, alhamdulillah gue dikasih makan. Gemukan. Oke, sudah tercampur rata, kita masukkan maizena. Masukkan maizena 50 gram, ini adalah resep. Nanti resepnya akan kami share di Instagramnya Bella setelah nanti live IG ini. Nah, ini campur rata seperti ini. Nah. Ini sama seperti membuat cream cheese yang ini ya, yang homemade. Ini saya buka terlalu ini airtol. Nah. Oke. Nanti yang untuk apa namanya, lomba challenge membuat minuman kita akan umumkan nanti. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian kita masukkan ke piping bag atau plastik segitiga. Gampang kan? Sisihkan. Kemudian kita akan membuat garlic glaze-nya. Nah, ini garlic glaze-nya ini beda-beda resepnya ya. Ada yang resep aslinya di Korea sana, di food street sana adalah dia butternya itu dilelehkan, kemudian dimasukkan telur, bahan-bahan yang lain seperti garlic, garam cincang, susu cair, madu, dan parsley itu dicampur dari satu, bentuknya dia liquid. Kemudian si rotinya ini ada yang dicelupkan, ada juga yang disendok atau dimasukkan glaze-nya itu ataupun fillingnya si garlicnya itu, baru kemudian dipanggang. Nah, kalau menurut saya kan tuh kalau misalkan bikin banyak sih nggak masalah, yang bikin mass produk. Di sini saya bikinnya hanya demo, ini biar nggak berantakan saya kasih cara yang berbeda. Tapi intinya sama sebenarnya. Oke, yang pertama ada butter. Saya menggunakan butter, unsalted butter. Ini saya pakai setengahnya itu dari 125 gram, itu saya pakai 63 gram. Ini nggak saya lelehkan kok. Ya, saya menggunakan unsalted butter 63 gram. Kemudian ada susu cair. Susu cair ini satu resepnya itu 25 ml atau 25 gram, saya pakai sekitar 13 gram. Lalu ada garlic ataupun bawang putih yang sudah dicincang halus seperti ini. Ya, saya menyarankan menggunakan memang yang bawang putih dicincang. Bisa juga kalau memang ibu-ibu nggak ada, boleh menggunakan garlic powder juga boleh. Tapi sensasi creaminess dari si bawangnya memang nggak dapat kalau menggunakan powder. Oke, kemudian ada telur ayam. Saya pakai setengah dari 50 gram itu 25 gram. Caranya gimana nimbangnya? Saya aduk lepas dulu seperti membuat telur dadar, kemudian saya timbang. Oke, ini semua jadi satu ya. Jadi butternya nggak perlu dilelehkan. Kemudian ada parsley bubuk seperti ini yang udah kering. Ini 1 gram aja setengahnya. Kemudian sudah tercampur rata semua, kita aduk menggunakan balon whisk, aduk lepas aja sampai benar-benar tercampur rata. Kalau yang misalkan ibu-ibu mau menambahkan madu silakan. Memang di resep asli ada madu ya. John Fitrik Story Sepri, halo. Ya, ini satu rata seperti ini. Kalau mau ditambahkan mayones ataupun toasted island silakan. Ini sudah tercampur rata. Baru kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga.
enakan nanti. Ibu boleh dilelehkan semua ya, dikagetkan, kemudian dicelup ataupun di disendokkan, itu nggak masalah. Kalau saya pakai cara yang beda, biar nggak berantakan. Nah ini garlic glaze-nya. Kenapa saya namakan garlic glaze? Karena di sini ada susu cair dan butter. Nanti ketika dipanggang dia akan meleleh dan juga dia akan tersirat shiny. Caranya seperti apa? Caranya adalah dari roti yang sudah kita potong menjadi 6 juring ataupun menjadi 8 juring, bebas ya selera. Itu kita selipkan bagian pinggirnya si roti. Seperti ini ya ibu-ibu ya atau bapak ya. Kita Kita bengkek. Kita bagian isi bagian pinggir dari sini. Bagian-bagian sela-sela si juringnya. Berapa banyaknya itu selera. Mau dibikin lebih banyak silakan, lebih creamy lagi, lebih cheesy lagi. Oke, kita susun di atas loyang yang sudah dipoles. Kasih jarak ya, karena nanti akan ada lelehan dari si glaze-nya tadi. Dilakukan sama dengan seperti yang awal. Kita bengkek aja nih. Lakukan sampai dia berulang. Seperti ini. Nanti kalau misalkan chef gimana cara ngasih glaze-nya. Kalau biasanya kalau yang dilelehkan itu ini berantakan, melepotan ke tangan kita sih biasanya. Nanti kita kasih ini yang nggak belepotan lah ibaratnya. Nah ini kita bagian di sebelah sana lagi. Saya bikin ada 4 ya karena demo bukan produksi. Aduh. Dan kalau bisa nanti jadi, dia bawangnya itu terasa banget. Jangan lupa oven dinyalakan sebelum kita membuat. Seperti biasa. Oke, seperti ini ya. Lalu kita kasih garlic glaze-nya. Ibu kalau tahu Mexican bread
kayak yang ada di pasaran itu. Nah seperti ini, agak dijauhin ya. Jadi saya kasih di bagian pinggirnya, nanti dia akan meleleh ke bawah. Lebih simpel kan, jadi nggak belepetan. Nanti di ujung-ujungnya juga dia akan turun ke bawah. Oke, ini kita panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit ya, atau sampai dia kecoklatan. Sebenarnya kalau terlalu coklat tapi dia belum membentuk itu apa namanya, si cheese-nya belum kecoklatan, itu bisa ditutupin menggunakan kertas roti. Tahu saya ini. Ada, sambil nunggu itu matang kurang lebih 15 menit, saya akan coba dari minuman Bella Drink. Nah, kita ada Bella Drink seperti ini. Ada kemasan saset, ada juga kemasan yang 1 kilo pot seperti ini. Satu saset ini bisa dicampur dengan air panas ataupun susu cair yang panas. 150 ml ya kurang lebih. Sudah ada campuran gula dan yang lain-lain, jadi tinggal tambahin air atau susu cair. Bentar bersihnya. Haus saya kalau nunggu panggangan kan lama nih. Lebih baik kita minum hot coklat dulu. Sambil saya menyebutkan lomba challenge yang minggu lalu. Nah, ini menggunakan Bella Chocolate Drink. Ada latte-nya. Nih ya, ini saya pakai air panas yang matang, kemudian saya sedikit tambahin air dinginnya karena kan mau langsung diminum takut melepuh ya. Dan juga saya menyarankan kalau pakai susu dimasak jangan sampai mendidih, tapi sampai dia berasap aja. Karena apa, kalau misalnya nanti mendidih aroma coklatnya dia akan menguap. Lali aku. Wow. Mantap. Ya, pakai Bella Chocolate Drink. Ini. Maknyos. Bella Chocolate Drink sudah dicari. Akhirnya bingkisan dari Bella ada chocolate drinknya. Oke, saya akan mengumumkan challenge yang minggu lalu membuat aplikasi dari produk Bella untuk dijadikan minuman. Nah, ini kami pilih berdasarkan voting ya dari beberapa tim kami. Kita akan pilih, sebenarnya ada beberapa 6 orang yang pilih misalnya. Ada 6 orangan, kita pilih 3 untuk pemenangnya. Dan ini kita tetap nilai secara objektif, tidak ada unsur apa-apa nggak ada. Memang kita pilih, kita voting berdasarkan memang yang terbanyak, suara terbanyak. Misalkan ini lebih banyak yang suka gini, menarik segala macam, konsepnya saya baca resepnya, yang kayak gini segala macam. Oke, saya umumkan. Untuk yang pertama itu selamat atas terpilihnya yang untuk @william9435. Kemudian ada Ki_Chen TCHEN.
Kemudian ada @vivi_linda71. Selamat untuk 3 pemenang yang sudah mengikuti lomba challenge dari Bella Coklat. Dan untuk yang belum beruntung atau belum menang, bukan berarti karya ataupun dari ibu-ibu atau bapak tidak enak ataupun tidak benar, tidak. Kita berdasarkan voting, kita fair, kita pilih berdasarkan suara terbanyak ya. Di sini selamat untuk @william9435. Kemudian ada ki_kitchen. Kemudian ada vv_linda71. Oke, thank you atas partisipasinya mengikuti challenge dari Bella Coklat. Untuk kali ini untuk challenge saya, untuk challenge kali ini untuk minggu depan apa ya? Coba buat, ini kan gampang nih bikin Korean garlic nih untuk yang punya oven. Pastinya kan kalau misalkan yang mengikuti challenge otomatis kan sudah membuat ini, udah punya oven kan, minimal oven tangkring lah ya. Coba buat gak usah Korean garlic lah, tapi menggunakan produk Bella dengan menu ataupun dengan kreasi dari ibu atau bapak-bapak. Contoh misalkan Korean garlic kan menggunakan cheese. Kemudian ini masuk gak ya kalau menggunakan coklat nih, produk kita nih coklat ataupun coklat filling pasta kita seperti ini, isi dengan coklat. Kemudian di hiasan pinggirannya bisa menggunakan potongan keju atau apa segala macam, karena kan memang sweet ketemu sweet harusnya ya. Kalau misalkan sweet ketemu yang savory seperti ini, kayaknya masih nggak nyambung. Kalau misalkan cheese masih ketemu savory seperti ini, masih masuk. Ya challenge dari saya itu buat kreasi dari roti. Gampang lah rotinya, juga bikinnya juga gampang, sambil bikin seperempat juga jadi banyak. Buat kreasi dari menggunakan produk Bella seperti Korean garlic seperti ini. Boleh bentuknya sama ataupun bentuknya lonjong atau longjong segala macam, bebas. Sering lihat namanya. Ya, Ibu Vivi Linda ini setahu saya dia Bella lovers banget. Dia mengikuti terus demo-demo saya. Terima kasih atas partisipannya Ibu Vivi. Kita akan lihat dulu nih ya. Nah, bisa dilihat. Nah, dia tuh meleleh kan. Jadi sama ada seperti yang di yang dilelehkan kemudian dicelupin, sama aja nih. Kalau ini lebih praktis aja sebenarnya, dia akan ujung-ujungnya meleleh juga. Oke. Itu baru 5 menit, kurang lebih 10 menit lagi. Tadi kita akan lihat. Kalau warna sudah kecoklatan, nanti akan saya tutup menggunakan kertas roti biar dia nggak terlalu gosong. Sebenarnya bukan gosong bahasanya, terlalu matang. Karena barang yang cake gosong pun tetap saya makan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, selamat untuk kemarin sudah dapat bingkisannya dari produk Bella, dan kali ini juga kita tetap ada bingkisan. Nanti membuat kreasi dari Korean garlic tapi menggunakan produk Bella yang lainnya ya. Boleh menggunakan yang produk cheese juga boleh. Pasti ada cheese nih, sama bikin Korean garlicnya pakai versinya Bella gitu, nggak masalah, bikin aja silakan. Karena selama ini saya lihat ada yang menggunakan potongan smoked beef Korean garlicnya dimodifikasi, kemudian ada yang menggunakan abon juga. Jadi udah jalannya dari Korean garlic yang aslinya. Karena Korean garlic aslinya adalah dia dari butter, untuk Korean garlicnya ya, dari butter, bawang putih, kemudian susu cair. Sebenarnya bukan susu cair, dipakai susu kental manis, madu yang dipakai ya, kemudian telur sama parsley itu dipakai, dijadikan satu, dilelehkan, kemudian dicelupin. Untuk bahan aslinya itu Korean itu adalah menggunakan cream cheese, kemudian menggunakan whipping cream sama sedikit gula halus, dicampur sampai rata untuk dijadikan bagian filling juringnya seperti itu. Nah, Bella juga bisa nih bikin menggunakan produk cheese. Kita kan ada memanfaatkan produk Bella yang cheese nih, bikin segala macam, bisa dijadikan ini. Nanti minggu depan saya akan mendemokan resep memang yang sudah viral sebelumnya, yang sudah booming sebelumnya, tapi kita akan mendemokan lagi, yaitu menggunakan produk Bella juga. Saya akan mendemokan Hurricane coklat roll. Jadi saya akan membuat versi angin topak, kayak angin puyuh lah ya, nanti menggunakan produk Bella, dan juga nanti fillingnya juga menggunakan produk Bella ya. Kita akan mendemokan Hurricane coklat roll cake untuk minggu depan. Di minggu depannya lagi saya akan mendemokan dari Korea juga ya. Selama ini kan dalgona itu kan dijadikan minuman yang lagi viral nih, jadikan minuman campur susu. Kemudian sebenarnya aslinya dalgona itu adalah dia permen ya, permen di Korea itu candy.
itu sebenarnya permen. Nah, dijadikan menu sebagai minuman. Sebenarnya sih kalau bahasa kita sih kopi susu lah, bahasa simpelnya kopi susu, tapi kan dibikin kopi itu dibikin foam, kemudian di bawahnya ada susu cair, taruh di atas saja diminum. Sebenarnya susu kopi susu sih aslinya. Nah, nanti saya di minggu besok, minggu depannya lagi, saya akan mendemokan dalgona, tapi dalam versi cake-nya, yaitu dalgona cake. Saya akan membuat dalgona cake ini, saya benar-benar pure menggunakan asli resep dari dalgona sendiri. Tapi cake-nya segala macam saya nggak jauh dari kopi sama dari susu ya. Karena dalgona itu sebenarnya kopi susu lah bahasanya. Jadi saya nggak jauh dari kopi sama susu nanti minggu depannya ya. Minggu depannya lagi. Oke, kita akan lihat. Jadi kita akan putar. Kita put kosong sebelah. Cantik kan? Ini Korean cheese garlic cheese bread ini enaknya ditemenin sambil minum hot coklat ya kan. Sorry mister, saya bikin satu. Kalau mikir nanti banyak kok nih, banyak banget. Bikin dah nanti. Siap. Ya, ini. Jadi minuman Bella coklat juga ini, dia selain dibikin hot coklat, bisa juga sebagai minuman dingin. Kemudian bisa juga dibikin seperti coklat blend ya, yang dicampur es batu dihancurkan, di blender, tambahkan creamer, tambahkan susu cair, bisa juga. Itu lagi tren ya, tambahkan boba-bobaan. Maknyos. Oke, minggu depan demonya yaitu Hurricane Chocolate Roll Cake. Minggu depannya lagi, tanggal berapa ya? Pokoknya di minggu depan itu tanggal 15 ya. Tanggal 15 Hurricane Chocolate Roll Cake. Di tanggal 23-nya itu mendemokan dalgona cake. Di tanggal 29-nya saya mendemokan menu dessert dari Italia. Itu aja sih. Bocorannya itu pokoknya menu dessert dari Italia. Yaitu memang enak lah pokoknya. Ya pastinya kita menggunakan dari produk Bella semua. Jadi enggak susah-susah. Jadi gini loh, produk Bella ini bukan cuma sekedar produk selai, coklat, tapi juga produk Bella ini bisa dipakai untuk menu apa aja. Misalkan coklat nih nggak hanya dibikin hanya coklat blok kemudian dilelehkan untuk dekorasi, enggak. Kayak selai seperti cheese ini. Wah, cheese hanya sebagai olesan roti tawar nih atau olesan roti manis, enggak. Kita juga bisa diaplikasikan sebagai filling, sebagai minuman, sebagai adonan cake dan juga yang lain-lain. Kita bisa mengkreasikan dari produk-produk Bella yang ada. Bocoran ya, bocoran. Kita lagi proses kerjasama dengan Rans Entertainment ya. Kita tunggu. Nanti produk Bella ini akan ada di channel YouTube-nya dari Raffi Ahmad atau Rans Entertainment lah ya. Kita lagi proses ini, lagi ngasih sampel segala macam. Nanti saksikan, pokoknya nanti akan ada live juga di Bella Coklat. Mungkin minggu depan insya Allah kalau memang gak ada halangan qadarullah ya, mungkin di minggu depan kita akan kerjasama dengan Rans Entertainment ya dari Raffi Ahmad. Itu dia menggunakan produk Bella yang selai sama yang misisnya. Nanti tunggu aja. Ajib. Mantap kan? Kita biarin aja 5 menit lagi kok. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Pokoknya selama masih masa PSBB ini sampai 14 Juli ya, berpanjang ya. Yang 14 Juli ini pokoknya tetap jaga jarak, kemudian tetap ikutin protokol yang ada, selalu menggunakan masker ketika mau keluar rumah, dan juga kalau nggak penting-penting banget kita tinggal di rumah aja lah ya. Sekarang udah modern, kok bisa pesan makanan melalui ojek online segala macem.
tetap jaga jarak lah. Karena masa pandemi ini boleh dibilang belum berakhir lah ya, belum ada keputusan dari pemerintah, dan tetap ngikutin protokol yang ada. Bella Coklat juga selalu memberikan inspirasi untuk kreasi-kreasi ibu-ibu di rumah. Misalkan di rumah bete segala macam, Bella Coklat siap lah pokoknya untuk ngasih ide-ide yang baru tentunya. Dan juga kita ngikutin resep yang sudah ada. Lagi tren nih produk ini segala macam, oke kita akan ikutin, kita bikin segala macam. Seperti itu. Chef, untuk challenge minggu depan, bantu rotinya bebas kan? Bebas. Rotinya bebas, ibu mau bentuk lonjong. Yang penting yang wajib itu adalah, yang hukumnya wajib itu menggunakan produk Bella, udah itu aja. Ibu mau bentuk rotinya kupu-kupu, mau lonjong, bulat, bebas. Kotak juga boleh, silakan bebas bentuk rotinya. Tapi yang pasti cantumkan juga produk Bellanya. Misalkan ibu membuat ini kan Korean garlic cheese bread nih, bentuknya sama seperti Korean garlic cheese bread, bentuknya dibikin juring berapa, tapi menggunakan produk Bella yang lain, misalkan yang coklat atau yang kacang mete, nanti dikasih potongan cincang kacang mete di atasnya, atau dikasih taburan apa segala macam, pokoknya masih berhubung, masih nyambung rasanya. Ya jangan nanti coklat nanti dicelupin pakai adonan bawang putih segala macam, kayak nggak masuk ya. Kalau cheese masih masuk, pakai bawang putih ya masih masuk. Chef, garlic bread empuk apa kayak roti Prancis ya? Garlic bread empuk apa kayak? Garlic bread sebenarnya gini, dia tuh sebenarnya roti manis biasa ya, dia soft. Tapi ketika dia dikasih kayak glaze-nya si garlic itu dipanggang lagi, sehingga dia membuat bagian atasnya tuh yang sebenarnya ya, bagian atasnya tuh dia crispy seperti roti Prancis ya, baguette lah ya kayak gitu. Dia ketika dimakan ada krenyesnya, tapi di bagian dalamnya dia ada dari si isian berhubung menggunakan yang cheese breadnya, ada creamy dari si cream cheese-nya. Aslinya dia memang agak garing sih, jadi nggak soft seperti itu. Nah, ini matang. Dingin, kita makan. Aromanya maknyos, aroma butternya sama aroma garlicnya ya. Oke, tarang Korean garlic cheese bread. Tapi sebenarnya ini baby Korean garlic cheese bread ya, berhubung bentuknya kecil. Jadi gini, kalau masalah ukuran bebas, ibu mau ukurannya yang 60 gram, 80 gram, yang aslinya nggak masalah ya. Berhubung saya ini untuk snacking sebenarnya Korean garlic ini adalah, biasanya kalau orang, saya yakin orang segitu besar roti dimakan sendirian kayaknya nanti mungkin nanti aja makannya kan langsung habis. Tapi kalau misalkan yang 25 gram seperti ini bisa sebagai cemilan sambil nunggu segala macam, enak kok ini. Jadi nggak kegedean juga. Nah, ngomongin costnya, satu ukuran roti ini dijual berapa sih gitu kan? Kalau misalnya dijual untungnya berapa persen gitu, atau untungnya berapa rupiah? Tetap saya hitungin modal sama untung costnya. Korean garlic cheese bread ini dengan adonan setengah kilo tepung itu kurang lebih jadi 36 piece. Kalau adonan beratnya tuh rotinya 30 gram, itu jadinya adalah kurang lebih 36 piece. Dan untuk costnya, untuk cost satu roti modalnya ini kurang lebih adalah 1.400 rupiah. Satu roti ini 1.400 modalnya. Nah, kalau ibu jual dengan 2.100 rupiah, ya kurang lebih 2.100 rupiah itu udah untungnya 50%. Kan nggak mungkin sih dijual 2.000, 3.000 juga masih laku kan. Ada cheese, ada segala macem ya kan, masih laku. Ini modalnya pokoknya 1.400, dijual satu roti ini untungnya 50% atau ada 2.100 rupiah ya. Satu resep ini yang saya demokan kali ini itu jadinya adalah 36 piece roti kalau berat timbangan rotinya adalah 30 gram. Tapi kalau berat rotinya 60 gram itu mungkin bisa lebih sedikit. Cara bagi adonannya gimana? Gampang. Dari adonan roti, tepung, ragi, gula semua ibu tambahkan.
totalin berapa gram atau berapa banyak, tinggal dibagi 60 jadi berapa piece tuh kelihatan. Kalau untuk roti gampang untuk bagi ya, jadi berapa piece-nya. Oke. Jadi satu rotinya ini 2.100 rupiah, dijual 2.100 itu untungnya 50%. Coba masih hangat-hangat saya makan. Ada yang nanya ini bentuknya sop empuk atau kayak roti Korea ya, saya gigit nih. Dia agak krenyes gitu. Di dalamnya ada cheesy cream. Minumnya pakai Bella coklat. Bella coklat. Sorry ya, minum ya. Mau lihat lagi? Bawangnya enak banget, sumpah, asli. Tuh, cheese-nya tuh. Cheese-nya meleleh tuh. Kikuk. Oke. Itu aja sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan selamat berkreasi dengan challenge saya itu membuat aplikasi roti ya seperti Korean garlic cheese bread ini, tapi menggunakan berat-berat. Bentuk rotinya atau berat rotinya terserah bebas. Nanti dipoto di tag sampai dengan tanggal 14 Juli 2020. Nanti akan kita tutup tanggal 14, tanggal 15 saja akan saya umumkan. Ya, sekali lagi selamat untuk pemenang dan mohon maaf untuk yang kurang beruntung, bukan berarti kurang bagus kreasinya, bukan berarti itu, tapi kita berdasarkan voting ya. Oke. Rongganya besar ya, Chef? Rongganya sih kalau besar atau enggaknya itu tergantung kita proses membuatnya sebenarnya. Ya, pada saat membuat roti itu ada 3 metode, ada dough break, bong endo, kemudian ada straight dough. Itu masing-masing beda. Kalau ibu membuat rotinya memang perfect atau sempurna, itu pasti rongganya juga akan kecil-kecil, tapi halus dia, nggak yang bolong-bolong kayak croissant gitu, enggak ya. Rongganya seperti ini. Tuh, pengen ya. Oke. Jadi pengen bikin, Bu. Kalau udah produk Bella gampang kok, resepnya gampang banget. Saya ngasih resep aplikasi produk itu yang simple. Jadi nggak yang wah gimana ya kalau misalnya belepotan segala macam atau dipoles pakai kuas. Enggak, kalau saya sih simple aja, intinya sama gitu aja. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ciao.